Selamat siang teman-teman, saya dari kelompok 12, saya bernama Yoswirianto dan kedua teman saya Muhammad Julfan dan juga Rinika Fatan ingin mempresentasikan tentang penelitian komunikasi. Pengertian metode penelitian. Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur ataupun sistematis. Proses ini biasanya dilakukan oleh ilmuwan atau pakar yang berhubungan dengan hal yang akan dicari kebenarannya. Kegiatan penelitian mempunyai fungsi menggambarkan atau mendeskripsikan beragam gejala yang muncul, atau meramalkan sesuatu yang akan terjadi, memperbaiki, dan juga menjelaskan. Fungsi deskriptif pada penelitian komunikasi adalah meneliti gejala sosial yang dipengaruhi oleh kualitas instrumen ataupun teknologi yang digunakan ketika mengumpulkan data. Fungsi deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan informasi berdasarkan perhitungan statistik tentang aspek komunikasi yang dibutuhkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada 4 kata kunci, yaitu ilmiah, data, tujuan, dan juga kegunaan. Jadi saya akan membahas secara ilmiah. Cara ilmiah itu berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu yang pertama, rasional. Rasional adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sebagai contohnya, di masa COVID-19 dan pandemik saat ini, banyak ahli dan ilmuwan di seluruh dunia sedang melakukan penelitian untuk menemukan vaksin atau obat yang bertujuan untuk menghilangkan virus tersebut dan menyembuhkan pasien-pasien yang sudah terjangkit virus COVID-19. Dan kedua adalah empiris. Empiris merupakan cara-cara yang dilakukan yang dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sebagai contohnya, di masa pandemik seperti ini, pemerintah sudah mengeluarkan keputusannya untuk mengadakan atau melakukan PSBB, yaitu di mana semua orang harus diam di rumah, melakukan aktivitas di rumah, dan berbagai hal harus dilakukan di rumah. Jadi kita sebagai manusia yang melihat dan mendengarkan perintah dari pemerintah, kita harus mengikuti anjuran tersebut agar kita tidak terjangkit oleh COVID-19. Dan yang ketiga adalah sistematis. Sistematis merupakan proses yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan langkah-langkah tertentu yang logis. Sebagai contohnya, pemerintah sudah mengeluarkan ketentuan PSBB di seluruh daerah di Indonesia, yaitu pemerintah menganjurkan untuk tidak keluar rumah. Yang kedua, menggunakan masker jika ada keperluan keluar rumah, selalu menjaga kesehatan dengan cara cuci tangan yang teratur, dan setiap beberapa minggu sekali lingkungan rumah harus disemprotkan disinfektan. Itu merupakan langkah-langkah yang bisa untuk memutus rantai COVID-19 yang sudah mewabah saat ini. Dan langkah tersebut merupakan langkah yang benar dan logis untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 saat ini. Dan selanjutnya saya akan bahas tentang data. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris atau teramati yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Data yang valid pasti reliable dan objektif.
reliable itu sendiri adalah berkenaan dengan derajat konsistensi atau keajegan data dalam interval waktu tertentu. Objektivitas merupakan berkenaan dengan interpersonal agreement atau kesepakatan banyak orang. Dan untuk yang selanjutnya adalah penelitian survei atau kuantitatif. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. Yaitu pengertian dari Kerlinger 1973. Dan kedua, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Itu pengertian dari Masri Singarimbum 1989. Untuk penelitian menurut tingkat eksplanasinya sendiri itu merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Jadi ada 3 macam penelitian menurut tingkat eksplanasinya. Yang pertama adalah penelitian deskriptif, yang kedua penelitian komparatif, dan yang ketiga penelitian asosiatif atau hubungan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, atau independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sebagai contohnya, ada riset yang mempertanyakan apa faktor paling utama penyebaran COVID-19 yang terjadi saat ini. Itu faktor yang utamanya adalah ketika semua orang mengabaikan anjuran dari pemerintah, mengabaikan semua protokol-protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah, lalu masyarakat seenaknya untuk keluar tanpa memakai masker dan tidak mempedulikan kesehatan mereka, kebersihan mereka. Lalu itulah hal utama atau faktor utama yang menyebabkan COVID-19 semakin luas tersebar di seluruh daerah. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Di sini variabelnya masih sama, dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Metode penelitian komparatif bersifat ex post facto, yaitu pengumpulan data dilakukan setelah peristiwa terjadi. Peneliti mencari beberapa akibat yang muncul dan mengujinya dengan cara menelusuri kembali masa lampau untuk menyelidiki hubungan, sebab, dan maknanya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data kuantitatif. Contoh dari penelitian komparatif adalah penelitian dalam hal mengetahui perbandingan apakah perbedaan keuntungan antara BUMN dengan perusahaan swasta, atau contoh lain, seperti perbandingan kemampuan membaca siswa laki-laki terhadap siswa perempuan di tingkat sekolah dasar. Lalu adalah penelitian asosiatif atau hubungan, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan yang tertinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Lalu ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan silogisme piramida duduk. Analisis kualitatif menggunakan pendekatan logika induktif di mana silogisme dibangun berdasar data di lapangan. Umumnya digunakan untuk memahami sebuah fakta dan bukan untuk menjelaskan fakta tersebut. Lalu ada beberapa analisis kualitatif sebagai berikut. 1. Ada analisis isi. 2. Teknik analisis domain. 3. Teknik analisis taksonomik. Teknik analisis komponensial. Lalu ada teknik analisis tema kultural. Lalu ada analisis kuantitatif.
Analisis kuantitatif menggunakan silogisme piramida terbalik. Analisis ini menggunakan pendekatan berpikir deduktif, di mana kerangka analisis dimulai dari persoalan umum ke khusus. Analisis kuantitatif menekankan pada 4 hal yang dicari dari hubungan variabel penelitian, yaitu persoalan, hubungan, pengaruh, perbedaan, dan identifikasi. Contoh silogisme deduktif umpamanya seperti burung bisa terbang, bangau itu rumpun keluarga burung, maka bangau bisa terbang. Hewan pemakan daging adalah binatang buas, harimau pemakan daging, harimau adalah binatang buas. Pendekatan analisis ini menekankan kepada pembuktian terhadap hubungan-hubungan antar variabel atau keterpengaruhan antar variabel satu dengan yang lainnya. Lalu ada perbedaan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif lebih cenderung menggunakan analisis isi kualitatif seperti framing analysis, discourse analysis, analisis struktur, analisis isi media, dan lain-lain. Umumnya pendekatan kualitatif mencakup juga sebagai metode pengumpulan data, maka dari itu pendekatan kualitatif cenderung menggunakan pendekatan partisipatif dengan sumber data atau penelitian. Lalu pendekatan kuantitatif. Dalam komunikasi lebih banyak menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, angket, dokumentasi, dan lain-lain, tergantung pada penelitian yang sedang diteliti. Penelitian